Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa rahmatillah ada nama fi ibra salatan wa salaman daimaini ila qiyamil waqti. Sudah menjadi makhluk, yaitu setiap kesalahan yang kita perbuat wajib hukumnya untuk kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yaitu dengan jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Di Quran surat At-Tahrim ayat yang nomor 8. Nah, untuk melihat permasalahan taubat tersebut, kesalahan yang kita perbuat itu dibagi dua. Yaitu para ulama mengatakan taubat dari berbuat dosa itu adalah wajib apabila perbuatan dosa kita yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu secara langsung meninggalkan sholat, tidak puasa Ramadan, dan sebagainya. Maka untuk diterima taubat tersebut maka wajib memenuhi 3 syarat. Yang pertama, menghentikan perbuatan dosa tersebut, yaitu dengan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kedua, ada naum taubah, yaitu kita menyesal kenapa kita melakukan kemaksiatan tersebut. Ketiga, kita bertekad dengan tidak mengulangi perbuatan lagi tersebut selama-lamanya. Lalu innal hasanati yuhibna syai'a, ikutilah perbuatan buruk tersebut dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik tersebut itu akan bisa mengampuni daripada dosa-dosa kita yang kita perbuat akibat keburukan kita. Nah, tetapi kalau kita berbuat dosa terhadap sesama Bani Adam, maka syarat tersebut harus ditambah. Apa tambahnya? Yaitu kalau kita berbuat kepada sesama manusia, maka kita harus menambah syaratnya dengan menyelesaikan urusan dengan orang yang bersangkutan. Kalau urusan dengan harta, utang piutang, maka kalau kita mau diterima taubatnya, maka kita harus menyelesaikan hutang piutang tersebut, atau kalau tidak bisa membayar harus minta ridhonya kepada orang tersebut. Kalau orang tersebut meridhoinya, ya sudah, maka urusan selesai. Kalau ada kaitannya dengan kita mengumpat seseorang, menghibah seseorang, maka harus kita juga minta ridhonya. Kalau kita dimaafkan, kita diridhoi, maka urusan selesai. Tetapi kalau ini belum kita minta ridhonya, maka besok di yaumil akhirat, maka kita akan diminta pertanggungjawabannya, yaitu sesuai dengan apa yang diriwayatkan dalam satu riwayat hadis. Kanjeng Nabi bersabda di kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang 220. Awal hadis tersebut disebutkan Kanjeng Nabi bersabda, "At-tadruna manil muflis." Dan dilanjutkan dengan hadis yang panjang yang maknanya, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Maka kalau kita urusan dunia bangkrut ini, kita mungkin asumsinya, wah, orang dagang modal 1 juta, dia dihutang, tidak bayar, dihutang tidak bayar, akhirnya modalnya habis, barangnya habis, bangkrut. Tapi yang dimaksud oleh Kanjeng Nabi, tahukah kamu siapa orang bangkrut? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang sudah tidak memiliki uang 1 dirham pun, dan tidak pula 1 benda pun. Lalu Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang datang besok hari kiamat dengan membawa pahala amal sholat, puasa, zakat, tetapi dulu ia pernah dalam hidupnya mencaci fulan, menuduh zina fulan, memakan harta fulan, mengalirkan darah fulan, memukul fulan. Maka yang ini diberikan pahala orang tersebut, alias yaitu kalau kita belum minta ridhonya, maka pahala kita akan diberikan kepada orang-orang yang pernah kita zolimi tersebut. Dan ini kalau ternyata pahala kita berikan kepada orang-orang tersebut, ternyata pahala kita habis, masih ada yang menuntut dan belum selesai tuntutan tersebut, pahala kita sudah habis, maka yang terjadi yaitu apa? Maka dosa orang yang kita aniaya, yang kita zolimi akan diberikan bila mendalik kepada kita. Lalu apa yang terjadi? Pahalanya habis, dosanya bertambah, lalu akhirnya dia tersebut dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Itu namanya orang yang muflis atau bangkrut.
Dalam riwayat yang lain pun Kanjeng Nabi mengingatkan kita dalam riwayat hadis yang disebutkan di kitab Riyadhus Shalihin hadis yang 211, wallahi demi Allah, tidak seorang pun di antara kalian yang mengambil sesuatu yang bukan dengan haknya, kecuali yaitu bukan dengan haknya, dengan mencuri, menzolimi dan sebagainya, ataupun korupsi dan sebagainya, kecuali besok ia akan menemui Allah Ta'ala dalam keadaan memikul sesuatu yang ada itu pada hari kiamat. Maka aku tidak ingin melihat salah seorang dari kalian yang menemui Allah dengan menggendong seekor unta, seekor lembu, ataupun seekor kambing yang mengembing. Kenapa? Pada saat itu dia mencuri, yaitu hewan-hewan tersebut, dan dia belum meminta ridhonya, sehingga waktu kiamat menghadap Allah, maka dia menggendong unta tersebut, menggendong lembu tersebut, dan orang-orang tahu, oh selama hidupnya dia pernah mengambil haknya fulan tanpa minta ridhonya atau tidak diridhoi. Nah, apa yang harus kita perbuat? Yang kita perbuat segera temui orang tersebut semasa kita masih hidup, minta ridhonya, berusaha untuk melunasi hutangnya, kembalikan hak-hak yang dizoliminya. Kalau kita merasani dia, memfitnah dia, minta ridhonya. Kalau dia semua orang kita berhasil kita temui, dia meridhoi kita, maka alhamdulillah urusan hakul adam sudah selesai. Tapi permasalahannya, bagaimana dengan orang-orang yang dulu pernah kita zolimi, kita colong barangnya dan sebagainya, ataupun kita hutang belum selesai, maka untuk urusan hutang piutang ini kita masih diwajibkan untuk mencari ahli warisnya. Kita bayarkan, tunaikan kepada ahli warisnya. Kalau ahli warisnya tersebut meridhoi, itu lain perkara. Tapi kalau tidak, wajib tetap kita harus mencicilnya semaksimal mungkin. Urusan hakul adam ini sangat berat. Tetapi bagaimana kalau seandainya ahli warisnya tidak ada, orang yang dulu pernah kita caci, kita tidak pernah ketemu kembali, mungkin sudah meninggal, dikuburkan di tempat yang kita tidak tahu, lalu kita masih belum mendapatkan ridhonya dari orang-orang tersebut, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita nanti pasrah menunggu besok kita ini di akhirat membawa pahala yang begitu banyak, pahala sholat begitu banyak, pahala umroh haji, lalu kita nanti dituntut pahala kita diberikan kepada orang tersebut karena kita belum dapat ridhonya? Kalau pahala kita habis ternyata masih ada yang nuntut, sehingga dosa orang yang menuntut tersebut diberikan kepada kita dan kita bangkrut, mau bilang enggak. Hindari dengan apa? Yaitu kita doa, mendoakan orang-orang yang dulu pernah kita zolimi, yang haknya kita ambil, agar kita terbebas dari tanggungan hak orang lain tersebut, terutama jika kita sudah tidak bertemu kembali, sehingga nanti kita juga tetap bisa dimaafkan oleh orang yang masih kita punya tanggungan atas haknya kepadanya. Yaitu apa? Kita berdoa dengan lafaz yang pertama, doa tersebut dirangkaikan doa kepada kita, doa untuk mohon ampun kepada kita, kepada orang tua kita, dan juga kepada orang-orang yang haknya kita ambil. Yaitu lafaznya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ditambah waliman lahu haqqun alaina. Al-Fakir mengulangi, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira waliman lahu haqqun alaina. Ya Allah, ampuni dosa saya dan kedua orang tua saya, serta berilah rahmat, kasih sayang kepada keduanya sebagaimana mereka menyayangku sewaktu kecil, dan juga maafkan juga kepada orang-orang yang saya masih mempunyai hak atasnya. Nah, insya Allah dengan wasilah doa tersebut, maka dosa kita diampuni oleh Allah, dosa orang tua kita diampuni oleh Allah, orang tua kita disayangi oleh Allah, dan yang terakhir waliman lau haqqun alaina, dan orang-orang yang kita masih punya haknya, maka kalau dia punya kesalahan diampuni oleh Allah. Lalu orang tersebut akan berbahagia. Ya Allah, dosa saya diampuni. Siapa yang mendoakan saya? Oh, si fulan. Itu orang fulan. Kita yang mendoakan maksudnya. Lalu dia bilang, oh si fulan kan masih punya dosa sama saya, karena dia baik mendoakan saya, maka saya juga mengampuni haknya dia yang belum selesai atas saya. Sehingga istilahnya apa? Kita saling memaafkan. Sehingga mari doa ini jangan pernah kita lepas. Minimal kita berdoa, yaitu untuk orang-orang yang masih ada haknya kita atas dia selepas ba'da salat fardu, ataupun kita tambah pada kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah agar kita bisa mengamalkan doa yang luar biasa ini, agar kita besok saat dihisab sudah saling memaafkan. Kalau tidak, bahaya. Maka orang tersebut kalau belum dapat ridhonya akan muflis alias bangkrut. Amal solehnya akan hilang karena diberikan kepada orang yang pernah kita zalimi,
Kalau sudah habis, masih tetap ada orang yang kita zolimi, maka dosa orang tersebut yang kita zolimi akan ditransfer kepada kita. Akhirnya kita tidak membawa apa-apa, pahala kita habis dan dosa kita makin bertumbuk, akhirnya dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah agar kita selalu bisa mengamalkan doa yang penting ini, sehingga kita besok tidak termasuk sebagai hambanya Allah, umatnya Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW yang muflis alias bangkrut. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.